Nomor 1, sebuah katron berupa silinder pejal memiliki massa sebesar 4 kg, menghubungkan pada benda yang bermassa 2 kg dan 4 kg dengan seutas tali tak bermassa sehingga mengakibatkan katron tersebut berotasi. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dan momen inersial katron 1/2 mr kuadrat, tentukan A. Percepatan yang dialami oleh beban M1 dan M2, B. Besar tegang tali yang bekerja pada benda M1, C. Besar tegang tali yang bekerja pada benda M2. Pertama kita melihat katron yang mengalami rotasi, maka berlaku hukum Newton 2 rotasi, yang artinya sigma torsi sama dengan momen inersial kali percepatan. Torsi pertama tambah torsi kedua sama dengan momen inersial kali percepatan. Torsi pertama adalah min tenggang tali 1 kali rotasi ditambah tenggang tali 2 kali rotasi sama dengan momen inersialnya adalah 1/2 mr kuadrat dikali dengan percepatan yaitu A bagi R. Setelah itu tenggang tali 2 dikurangi tenggang tali 1 sama dengan 1/2 M. R nya ada 2 di sini, jadi R bagi R habis jadi M kali percepatan. Yang kedua, benda mengalami gerak translasi. Berlaku hukum Newton 2 translasi sama dengan sigma F1 sama dengan massa benda 1 dikali percepatan. Tenggang tali 1 kurang berat benda 2 sama dengan massa benda 1 dikali percepatan. Tenggang tali 1 kurang berat dari benda 2, rumusnya massa benda 1 dikali gravitasi sama dengan M1 kali percepatan. Tenggang tali 1, jadi tenggang tali 1 adalah massa benda 1 kali percepatan tambah massa benda 1 kali gravitasi. Ini adalah persamaan 2. Ini kita lihat benda 2 yang mengalami gerak translasi. Sama seperti benda pertama, dia berlaku hukum Newton 2 translasi, tapi dia menjadi sigma gaya 2 sama dengan massa benda 2 dikali percepatan. Di sini dia tidak min, tapi sampai di tenggang tali 2 dia menjadi min tenggang tali 2 tambah berat benda 2 dikali massa benda 2 kali percepatan. Min tenggang tali 2 tambah massa benda 2 dikali gravitasi sama dengan massa benda 2 kali percepatan. Maka tenggang tali 2 sama dengan massa benda 2 kali gravitasi kurang massa benda 2 kali percepatan. Ini adalah persamaan ketiga. Selanjutnya, menentukan percepatan linear yang diambil kedua benda. Substitusikan persamaan 2 dan persamaan ketiga ke dalam persamaan 1. Diperoleh tenggang tali 2 dikurang tenggang tali 1 sama dengan 2/5 massa dikali percepatan. Tenggang tali 2 sama dengan massa benda 2 dikali gravitasi dikurang massa benda 2 dikali percepatan kurang tenggang tali 1 massa benda 1 kali percepatan tambah massa benda 1 dikali gravitasi sama dengan 1/2 M A. Selanjutnya, massa benda 2 kali gravitasi kurang massa benda 2 kali percepatan kurang massa benda 1 kali percepatan kurang massa benda 1 kali gravitasi sama dengan 1/2 M
kali percepatan. Massa benda 2 kali gravitasi kurang massa benda 1 gravitasi. Kita pindah ruaskan yang gravitasi dan gravitasi, sama dengan 1/2 M kali A tambah massa benda 2 kali percepatan tambah massa benda 1 kali percepatan. Maka massa benda 2 kurang massa benda 1 kali gravitasi sama dengan 1/2 massa tambah massa benda 2 tambah massa benda 1 dikali dengan percepatan. Jadi percepatan adalah massa benda 2 dikurang massa benda 1 kali gravitasi dibagi 1/2 M tambah massa benda 2 tambah massa benda 1. Jadi percepatannya adalah, kita tahu tadi massa benda 2 nilainya 4 dan massa benda 1 nilainya 2. Gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat dibagi 1/2 massa dari keseluruhan massa dari katronnya itu adalah 4 kg ditambah dengan massa benda 2 yaitu 4 tambah massa benda 1 yaitu 2. Maka percepatan sama dengan 20 dibagi 8, sehingga diperoleh percepatan sama dengan 5/2 meter sekon kuadrat. Kita sudah mendapatkan percepatannya yaitu 5/2 meter per sekon kuadrat. Setelah itu kita mencari tenggang tali 1. Tenggang tali 1 sama dengan massa benda 1 kali percepatan tambah massa benda 1 kali gravitasi. Tenggang tali 1 sama dengan massa benda 1 yaitu 2, percepatan yang sudah kita dapat yaitu 5/2 ditambah massa benda 1 2 kali gravitasi 10. Jadi tenggang tali sama dengan 2 kali 5 10, 10 bagi 2 5 ditambah 2 kali 10 20. Maka tenggang tali 1 yaitu 25 Newton. Setelah mendapatkan tenggang tali 1, kita harus menentukan tenggang tali 2. Maka tenggang tali 2 kita lihat di persamaan ketiga sama dengan massa benda 2 dikali gravitasi dikurang massa benda 2 dikali percepatan. Tenggang tali 2 sama dengan massa benda 2 yaitu 4 dikali dengan gravitasi 10 kurang massa benda 4 dikali percepatan yang tadi kita dapatkan 5/2 sama dengan tenggang kali 2 4 kali 10 40 dikurang 10 itu 2, 4 kali 5 20 dibagi 2 10. Tenggang tali 2 sama dengan 30 Newton. Sebuah bola pejal homogen dengan momen inersial 2/3 mr kuadrat bermassa 2 kg menuruni dari puncak bidang miring yang kasar, sehingga bola pejal tersebut menggelinding yang terlihat seperti gambar di samping. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Besar percepatan bola pejal tersebut ketika menuruni bidang miring,
B. Kecepatan bola pejal ketika berada di dasar bidang miring. C. Kecepatan bola pejal ketika berada di dasar bidang miring. Gunakan secara konsep hukum kekekalan energi mekanik. Pertama, diketahui massa bola pejal sama dengan 2 kg. Jadi kita harus mencari dulu AB menggunakan rumus Pythagoras. OA kuadrat ditambah OB kuadrat. AB sama dengan OA itu tingginya 3 meter kuadrat ditambah OB 4 kuadrat. AB sama dengan 3 kali 3 itu 9 ditambah 4 kali 4 16. Maka AB sama dengan akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Berat benda X belum diketahui, jadi berat sama dengan sin theta. Berat benda X sama dengan massa kali gravitasi kali sin theta. Ditanya A. Percepatan, B. Kecepatan benda B, C. Kecepatan benda B menggunakan konsep kinematika, sedangkan ini kecepatan benda B menggunakan konsep kekekalan. 2, 3. Selanjutnya, menentukan besar percepatan yang dialami bola pejal. Karena lintasan kasar, maka bola pejal menggelindingi sehingga bola pejal mengalami gerak rotasi dan gerak translasi. Pertama, kita mencari bola pejal berrotasi, yaitu sigma torsi sama dengan momen inersial kali percepatan. Torsi 1 sama dengan momen inersial kali percepatan. Torsi 1 sama dengan gaya dikali rotasi sama dengan momen inersialnya adalah 2/3 mr kuadrat dikali dengan percepatan A kali R. Dan kita dapat gaya 2 sama dengan 2/5 m kali dengan kecepatan. Ini adalah persamaan 1. Selanjutnya kita mencari bola pejal bertranslasi, yaitu sigma gaya sama dengan massa dikali percepatan. Berat benda X sama kurang gaya sama dengan massa dikali kecepatan. Kita mencari berat benda yaitu massa dikali gravitasi dikali sin theta dikurang gaya sama dengan massa kali percepatan. Ini adalah persamaan kedua. Persamaan 1 disubstitusikan ke persamaan 2, maka diperoleh massa dikali gravitasi dikali sin theta kurang gaya sama dengan massa kali kecepatan. Massa kali gravitasi kali sin theta sama dengan, kita tahu gaya di sini adalah 2/3 m kali A sama dengan massa kali percepatan. Maka di sini jadi gravitasi kali sin theta kurang 2/3 A
sama dengan A, karena massa dan massa sudah habis. Gravitasi dikali sin theta sama dengan percepatan ditambah 2/3 kali percepatan. Gravitasi kali sin theta sama dengan 5/3 kali percepatan. Maka percepatan adalah 3/5 kali gravitasi kali sin theta, sehingga diperoleh percepatan sama dengan 3/5 kali gravitasinya adalah 10, sin theta-nya adalah 3/5. Maka percepatan adalah 18/5 massa per sekon kuadrat. Selanjutnya, menentukan besar kecepatan bola pejar di titik B dengan cara konsep kinematik. Benda mengalami percepatan konstan sehingga bola pejar tersebut bergerak GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan, ketika menuruni bidang miring, sehingga berlaku persamaan kecepatan T pangkat 2 sama dengan kecepatan 0 awal pangkat 2 sama dengan 2 dikali dengan percepatan delta S. Kecepatan B pangkat 2 sama dengan kecepatan A pangkat 2 tambah 2 kali percepatan delta S AB. Kecepatan B pangkat 2 sama dengan kecepatan A sama dengan 0 pangkat 2 tambah 2. Tadi kita sudah ketahui A-nya, jadi 18/5 dikali dengan AB tadi 5. Maka kecepatan B sama dengan 36. Kecepatan B pangkat 2-nya kita pindah ruaskan dia menjadi akar. Jadi akar dari 36 adalah 6. Jadi kecepatan B sama dengan 6 meter per sekon. 3. Selanjutnya, menentukan besar kecepatan bola pejar di titik B dengan cara konsep HK kekekalan EM. Karena pada sistem bola pejar tidak ada gaya luar yang memengaruhi sistem, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik, sehingga diperoleh energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Maka energi potensial A tambah energi kinetik A sama dengan energi potensial B tambah energi kinetik B. Energi potensial A tambah energi kinetik A translasi ditambah energi kinetik A rotasi sama dengan energi potensial B ditambah energi kinetik B translasi ditambah energi kinetik B rotasi. Energi potensial A rumusnya massa kali gravitasi kali ketinggian A, karena ini energi potensial A, ditambah 1/2 massa kali percepatan A kuadrat tambah 1/2 momen inersial omega A pangkat 2 sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian B tambah 1/2 massa dikali kecepatan B pangkat 2
ditambah 1/2 momen inersial kali omega B pangkat 2. Massa kali gravitasi kali ketinggian A tambah, ini hasilnya adalah 0 karena ini dibagi dengan ini, sama dengan 0 ditambah 1/2 massa dikali kecepatan B pangkat 2 tambah 1/2 dikali momen inersialnya adalah 2/3 mr kuadrat dikali dengan kecepatan B pangkat 2 per rotasi pangkat 2. Maka massa kali gravitasi kali ketinggian A sama dengan 1/2 massa dikali kecepatan B pangkat 2 tambah 2/6 M kali kecepatan B pangkat 2. Massa kali gravitasi kali ketinggian A sama dengan 5/6. Ini kita samakan penyebut, hasilnya 5/6 M kali kecepatan B pangkat 2. Kita pindah ruaskan, jadi kecepatan B pangkat 2 sama dengan 6/5. Kita balik jadi 5/6 jadi 6/5 mas gravitasi dikali ketinggian A. Massa dan massa sudah dihilangkan, jadi kecepatan B sama dengan akar pangkat 2 kita pindah ruaskan, dia menjadi akar, jadi 6/5 kali gravitasi kali ketinggian A. Maka FB sama dengan 6/5 kali 10 dikali 3. Maka FB sama dengan akar 180 dibagi 5 sama dengan 36. Akar dari 36 adalah 6. Jadi kecepatan benda B adalah 6 meter per sekon.